Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabi'un tabi'in yang buruk. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan kepada Ibu Lirin selaku pembicara dalam rangka aksi nyata modul ajar CGP Angkatan 9 tahun 2023. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membawakan acara serangkaian acara diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata dari modul 1.4 CGP Angkatan 9 2029. Saya akan membacakannya. Pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dan yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat acara inti dari pembicara, yang selanjutnya tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bu Eman tolong sedikit. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk meneruskan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pembuka. Untuk Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati, terkhusus pada Bu Lirin Iswari yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam rangka acara penyampaian ilmu yang telah didapat oleh Bu Lirin Iswari, sengaja ditularkan dengan kawan-kawan, mudah-mudahan semua banyak hikmahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam tayangan di depan itu
diseminasi budaya aktif. Dengan kata aktif itu kalau misalnya positif, kreatif, aktif, itu jelas artinya baik, kecuali satu. Apa Bu? Positif, kreatif, aktif, kecuali negatif. Ini di dalam kita selaku pendidik memang dengan tema yang seperti itu memang ada kaitannya, karena kita seorang pendidik wajib menyampaikan terhadap anak didiknya yang kira-kira positif, kecuali itu tadi. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selaku kepala sekolah merasa senang di antara rekan kita Bu Riri Iswari sudah ikut dalam guru penggerak. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa ditindaklanjuti oleh kawan-kawan yang lain, karena SD 3 Rejosari ini termasuk pendidik yang muda-muda yang masih cerdik, dan untuk tujuan atau langkah-langkah kedepannya ini masih panjang. Karena apa? Yang dimaksud dengan guru penggerak ini adalah suatu persiapan baik guru penggerak maupun yang lainnya yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Ini suatu persiapan atau alat yang nantinya pasti banyak gunanya. Banyak Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selaku kepala sekolah SD 3 Rejosari mengharap apa yang nanti disampaikan oleh rekan kita Bu Riri Iswari ikutilah dengan baik. Mudah-mudahan yang belum terpanggil selaku guru penggerak ini bisa menjadi nanti panutan kita. Mudah-mudahan kalau satu muncul, yang lainnya pun bisa berjalan dengan baik. Ini harapan dari saya. Mudah-mudahan Bu Riri Iswari bisa mengikuti guru penggerak ini bisa lancar, tidak ada halangan, dan semua mendapatkan nilai dengan baik. Ini harapan dari saya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Demikian tadi Bapak Ibu sedikit sambutan dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yakni acara inti dari pembicara Ibu Irin Iswari. Untuk Ibu Irin Iswari kami persilakan. Ya, saya ucapkan terima kasih pada moderator atas waktunya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, karena hanya dengan karunia-Nya, limpah rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif ini tanpa halangan suatu apapun dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Wiono selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Rejosari dan rekan-rekan semua yang saya banggakan juga saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, karena ini seharusnya sudah waktunya istirahat, namun rekan-rekan
mau berkumpul di sini untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif saya dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dalam modul 1.4 budaya positif yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 2 minggu ini. Harapannya nanti materi yang saya sampaikan itu dapat memberikan manfaat ya Bapak Ibu. Terus di sini jangan menganggap saya itu sepenuhnya sebagai pemberi materi yang saya itu hanya saya yang tahu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita sistemnya sharing gitu. Jadi nanti mungkin saya ada kesalahan kata atau bagaimana itu mohon juga dikoreksi. Sering kita mendengar kata positif ya Bapak Ibu ya. Coba halo, nggak ngantuk kan Bapak Ibu? Iya enggak. Nah kita kan sering menganggap mendengar kata positif. Kalau tadi Bapak kepala sekolah bilang positif itu pasti baik, kecuali yang negatif. Ya, positif itu pasti cenderung kita melihat atau mendengar positif itu ke hal-hal yang baik. Makanya di sini ada budaya positif itu maksudnya kita di sekolah ini harus bisa mewujudkan sekolah dengan budaya positif yang baik. Nah sebelumnya saya ucapkan selamat datang nih Bapak Ibu guru hebat. Semuanya saya anggap hebat. Bukan hanya saya yang jargon dari guru penggerakan biasanya selamat datang Bapak guru hebat itu bukan hanya kami ya, tapi Bapak Ibu guru semua sudah hebat. Karena apa? Di sini kita sudah mencetak generasi penerus bangsa yang banyak. Guru itu kayak pondasi segala macam profesi Bapak Ibu. Mau itu nanti jadi dokter, jadi polisi, semuanya itu sumbernya dari guru. Jadi mari bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Sebelum kita masuk ke materi, saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaannya yaitu, apakah Bapak Ibu setuju apabila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Ya, Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Kira nggak apa saya jawab apapun aja. Nanti kan terus kita bahas di akhir kita dapat jawabannya. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Baik. Kemudian guru harus memberikan solusi bagi masalah siswa. Ya, jelas itu pasti. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju ya. Nanti dari sini kita setelah membahas materi-materi yang akan saya sampaikan, nanti kita akan mendapatkan jawabannya. Tadi di awal saya sudah menyampaikan budaya positif. Nah, terus sebenarnya budaya positif itu apa? Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai itu pasti sesuatu yang diharapkan. Kalau positif berarti nilai positif yang ingin diwujudkan. Nah, nilai positif yang ingin diwujudkan. Contoh coba, salah satu contohnya apa Bapak Ibu? Apa? Ya ada tanggung jawab. Kemudian disiplin, betul. Apalagi Bapak Ibu? Jujur. Iya. Terus bisa dibilang kejujuran, kedisiplinan, keadilan. Nah, itu contoh-contoh nilai dari budaya positif yang ingin kita terapkan di sekolah. Memang kita akan membentuk karakter anak itu yang mempunyai nilai-nilai positif. Itu tujuan kita sebagai seorang guru. Dalam modul budaya positif ini ada konsep inti yang nanti akan kita bahas, diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif,
leadership, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini sebelum kita masuk ke konsep intinya tadi Bapak Ibu, di sini saya ingin memberikan sedikit permainan untuk awal ya Bapak Ibu. Nah di sini coba Anda dan teman Anda itu saling berpasangan. Pak Rizky nanti bisa sama Bu Sari ya. Pak Kepala Sekolah mungkin bisa memperhatikan nanti para dewan gurunya. Nah, coba Anda genggam tangan Anda masing-masing. Satu saja Bapak Ibu, satu saja. Nah, kemudian berhadapan dengan temannya. Iya. Nah, coba anggap Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang berharga dalam genggaman itu. Pokoknya itu sangat berharga banget. Nah, teman Anda di depan Anda itu berusaha membuka genggaman itu. Nah, Anda pun saling berusaha membuka genggaman tangan yang ada di depan Anda. Nah, itu pokoknya boleh dengan cara apapun, menggelitik boleh, memberi iming-iming hadiah boleh, atau mengancam pun boleh, terserah. Pokoknya genggaman tangan itu harus lepas, biar kita tahu sebenarnya apa sih itu benda berharga yang dia pegang itu apa. Ya, coba Bapak Ibu, ayo silahkan. Ayo, boleh diiming-imingin hadiah boleh. Nah, iya. Diancam pun boleh, silahkan. Ya, yang mau kayaknya Om Linda udah terbuka kayaknya. Yang berhadiahnya itu, benda berharganya itu. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Nah, dari situ coba saya ingin bertanya. Tadi kan kita menyimpan nih benda berharga ya di sini. Kita menganggap di sini tadi ada sesuatu yang berharga yang ingin kita jaga. Mungkin nggak kita itu mau diberi iming-iming atau mau diancam atau di apapun lah, itu tuh akan kita buka nggak genggaman tangan itu? Enggak. Terus ada yang mungkin karena tadi ada yang kebuka, ada mungkin ya. Nah, kurang tahu juga itu kenapa kebukanya, entah karena dipikir oh iya. Nah, terus Bapak Ibu kebanyakan ngomong enggak. Nah, begitulah nanti kita di sini akan belajar tentang teori kontrol Bapak Ibu. Nah, dari situ tuh kita membuktikan bahwasanya orang itu tidak bisa mengatur kita. Ya Bapak Ibu, siapapun itu tidak bisa mengatur kita. Hanya kitalah yang bisa mengontrol atau mengatur diri kita sendiri. Benar kan Bapak Ibu? Ya. Mau kita tuh diiming-imingin uang atau hadiah apapun, kalau diri kita tuh nggak pengen buka itu, ya nggak akan terbuka. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Nah, dari situ tuh terbukti bahwasanya hanya diri kita yang mampu mengontrol kita sendiri, bukan guru ataupun orang tua sekalipun, tapi semuanya tergantung dari individu masing-masing. Iya. Nah, kita sudah masuk ke materi inti. Yang pertama itu dari pergeseran paradigma teori kontrol Dr. William Glasser. Dari sini ada beberapa pernyataan yang disampaikan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpikir bahwasanya kita itu yang mengontrol murid. Apakah benar demikian? Tidak. Iya. Tidak. Hasilnya tidak. Terbukti dari permainan kita tadi saja tidak. Memang kayaknya seolah murid itu dapat kita kontrol. Dia mau melakukan apapun itu dari perintah kita. Tapi kalau sebenarnya Bapak Ibu, kalau dia itu nggak ingin melakukan, yang nggak akan dia bergerak, tetap kontrol itu dari dia sendiri. Contoh, kita memberi PR. Kita sudah memberikan sebuah pernyataan. Nanti kalau nggak ngerjain PR begini begitu gitu. Tapi kita tetap aja menemukan anak yang nggak mengerjakan PR. Iya, betul kan? Nah dari situ jadi kita itu nggak bisa. Itu terbukti kalau kita itu nggak bisa mengontrol murid. Ternyata tetap aja anak ada yang nggak mengerjakan
mengerjakan PR. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Itu kaitannya dengan hadiah tadi, Bapak Ibu. Mau kita diiming-imingin hadiah, apa ya kita terus mau dikontrol? Nah, tidak, belum tentu. Nah, jadi itu semua yang tergantung diri. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa iya kita itu setelah mengkritik orang atau memberi hukuman lah kalau dalam guru dan murid. Apa iya setelah kita memberikan hukuman atau kritikan terus membuat anak itu karakternya menjadi baik? Enggak juga, belum tentu benar. Yang ada kadang anak malah down. Kita sudah memberikan kritikan, bukan anak itu terus meningkat semangatnya atau gimana. Yang ada anak malah down, kadang malah terus nggak mau sekolah kalau anak takut. Ya Bapak Ibu, kan ada kita menemukan beberapa kasus anak itu takut sekolah karena takut dengan gurunya. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak bisa. Jangankan memaksa, itu udah kayak tadi, sama dengan teori yang pertama tadi, guru maupun murid. Nah, kita mentang-mentang orang dewasa terus memiliki hak untuk memaksa anak, itu tidak benar ya Bapak Ibu. Jangankan di sekolah yang kita menangani anak yang banyak, di rumah saja anak kita sendiri, ya kalau dia belum berkehendak, belum mau beranjak lah ibaratnya, kita mau maksa pun ya dia berangkat, misal kita minta bantuan apa gitu, kalau belum keinginan dia mengerjakan, nggak ada keinginan dari dalam diri, pasti dia menggerutu mengerjakannya. Iya, pasti dia akan bergumel gitulah, mengerjakan tapi sambil nah, itu jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tidak benar. Nah, itu semua Bapak Ibu dapat dihubungkan dengan seperti ini. Nah, kita kan sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Dalam kurikulum merdeka kita sering mendengar sekarang ini pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari sini kita hubungkan dengan hal tadi Bapak Ibu, bahwasanya setiap anak itu mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri. Jadi bagaimana guru itu mampu menuntun anak sesuai kebutuhannya masing-masing. Semua hal itu yang kita bahas tadi, kemudian nilai-nilai budaya positif yang ingin kita wujudkan tadi, semuanya itu nanti tujuannya ingin membentuk profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan di sekolah atau dimanapun berada, ingin membentuk karakter baik atau nilai positif di anak, itu semuanya muaranya atau tujuan akhirnya itu ingin membentuk profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu jelas, itu nomor 1. Itu dimensi nomor 1, nomor keimanan. Kemudian berkebinekaan global, itu maksudnya kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini negara yang multikultural Bapak Ibu, beragam, sangat beragam, baik dari agama maupun suku. Jadi itu tugas kita gimana membentuk anak-anak itu supaya dapat saling menghargai, menghormati keberagaman itu. Kemudian bergotong royong ini enggak terus dalam pikiran itu bergotong royong dalam hal bersih mungkin itu tidak Bapak Ibu. Jadi bekerja sama dalam hal apapun, misal di dalam kelas mengerjakan tugas kelompok. Kemudian kreatif. Nah, ini jadi kita dituntut untuk bisa mendidik anak itu menjadi seorang generasi yang kreatif. Kemudian benar kritis, cerdas, dan mandiri. Jadi tidak selalu bergantung kepada orang lain. Baik, yang selanjutnya, nah, tadi kita sudah belajar tentang sudah membahas tentang budaya positif. Nah, hal yang ingin kita bahas selanjutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan
disiplin, tapi dari dalam dirinya, bukan karena paksaan atau ancaman penghargaan ini sesuatu, itu bukan. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nantinya disiplin positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau dalam diri, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman Bapak Ibu. Jadi dalam disiplin positif ini tugas kita itu membentuk karakter anak. Dia mempunyai disiplin, punya keteraturan, tapi kedisiplinan itu tuh bukan hasil dari sebuah paksaan. Misalnya mereka berangkat sekolah itu pagi, itu karena takut dihukum. Itu berarti dia belum mempunyai kesadaran diri. Kedisiplinan yang dia miliki itu bukan tumbuh dari dalam diri, itu masih dari luar karena takut dihukum. Kalau dari dalam diri, itu sama lah kayak kita sebagai guru ya. Kita sudah punya jam masuk juga. Kalau kita itu berangkat hanya karena takut berangkat pagi, karena takut telat pinjer absen, itu berarti kedisiplinan itu belum dari diri, itu masih dari luar Bapak Ibu. Iya. Nah, kita bahas ini bareng, nggak apa-apa. Kita sharing kan. Kalau dari dalam diri, yakin Bapak Ibu, mau ada pinjer, mau enggak, tetap kita jam 7 belum di jalan minimal, itu pasti dalam hati itu udah yang nggak tenang. Karena itu salah satu kewajiban kita. Memang itu sudah kewajiban kita. Kalau kita itu udah dalam diri pokoknya jam 7 udah berangkat, itu tanpa kita tuh ada rasa takut apapun, tapi karena memang sepenuhnya itu menyadari itu adalah kewajiban kita, berarti disiplin diri dalam diri kita sudah tumbuh. Tapi karena kalau tak hanya karena takut nanti telat pinjer atau ditegur oleh kepala sekolah, takut seperti itu, berarti itu motif disiplinnya belum dari dalam diri. Nanti akan kita bahas lagi. Kita lanjut dulu. Maaf ya Bapak Ibu kalau saya selingi materi ini dengan batuk karena saya belum sebelumnya, mohon maaf. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apapun yang kita lakukan ataupun anak-anak lakukan itu sebenarnya berangkat dari sini. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Coba Bu Sari. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu yang bagaimana? Sebelum saya menyampaikan, siapa tahu ada yang sudah memahami. Karena di sini juga sudah banyak yang belajar. Bertahan hidup. Makan, ya, itu adalah salah satu usaha kita untuk bertahan hidup. Yang benar-benar bekerja, mencari uang. Itu adalah cara untuk kita bertahan hidup. Memang kebutuhan dasar manusia yang utama adalah bertahan hidup. Iya. Kesehatan. Kalau tidak sehat, ya. Jadi kita melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Makan, makan, sehat, betul. Kalau kita nggak sehat, ya gimana mau memenuhi kebutuhan hidup itu, mau bertahan hidup, nggak enak makan ya. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, semua orang itu pasti memiliki rasa itu dimanapun berada, entah di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Ya Bapak Ibu, pernah nggak nemuin anak yang caper? Banyak, sering. Anak yang cari perhatian sama gurunya. Setelah kita teliti, ternyata di rumah anak itu kurang kasih sayang. Ada yang orang tuanya bekerja atau bahkan ada anak yang yatim. Jadi dia caper, dia bikin ulah terus di sekolah itu. Ternyata dia bikin ulah itu bukan karena dia itu nakal atau gimana. Dia cari perhatian karena ingin disayang sama gurunya, ingin diperhatikan terus itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya itu penguasaan. Di sini itu udah naluri alamiah. Semua orang pasti mempunyai kebutuhan dasar itu, penguasaan. Kita itu kadang ingin berkuasa,
atau di rumah misalnya di antara keluarga kita tuh kayak seseorang yang serba bisa sendiri. Maksudnya saya tuh lebih bisa dari rekan-rekan saya atau keluarga saya. Ya Bapak Ibu, saya ingin menguasai juga orang lain gitu, biar dia menurut sama saya. Pernah merasakan Bapak Ibu? Syukur kalau enggak. Syukur. Enggak salah. Pasti orang itu pasti punya perasaan seperti itu terkadang, walaupun enggak selalu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya kebutuhan kebebasan jelas. Kita itu ingin bebas, enggak mau dikontrol itu tadi. Nah, itu benar, betul. Kita enggak mau dikontrol. Apapun yang kita lakukan itu atas kehendak kita sendiri. Itu kebutuhan kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah, ini yang selalu sekarang dibenturkan ada ibarat healing. Nanti sakit dikit healing, ini dikit healing. Walaupun kosakata itu entah benar atau enggak untuk diucapkan. Tapi intinya itu semua itu adalah suatu cara kita untuk mendapatkan kesenangan. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Nah, itu semua kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi semua apa yang kita lakukan tadi atau anak-anak kita lakukan. Nah, motivasi perilaku manusia itu tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar itu tadi. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya kan yang tadi kebutuhan dasar itu tadi. Tujuan mana yang ingin atau kebutuhan mana yang ingin kita penuhi? Itu menjadi motivasi perilaku kita. Nah, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua. Menurut berdasarkan sumber motivasi itu, motivasi terbagi menjadi dua, eksternal atau ekstrinsik dan internal atau intrinsik. Kalau eksternal itu motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri. Kita contohkan di yang tadi mengenai hukuman. Nah, motivasi eksternal itu muncul atau dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan hal itu tuh karena dari luar, dari orang lain. Kita berangkat pagi karena takut telat pinjer. Kita rajin karena ingin dipuji oleh kepala sekolah. Misal ada yang seperti itu. Ada. Mungkin ada. Jadi biar dipuji sama kepala sekolah, biar terlihat bagus, biar ini gitu, dapat reward atau sebagainya. Nah, itu berarti motivasinya masih eksternal Bapak Ibu. Masih ekstrinsik, munculnya dari luar. Nah, kalau muncul dari dalam diri sendiri, motivasi itu dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita kan sudah mempelajari nilai-nilai tadi. Kita sudah tahu bahwa nilai budaya positif salah satunya kedisiplinan dan lain. Itu kalau diterapkan itu juga akan menguntungkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita menerapkan sesuatu hal, melakukan suatu kegiatan, itu muncul dari dalam diri kita sendiri, kesadaran atas tanggung jawab dan kewajiban. Itu berarti kita sudah mempunyai motivasi intrinsik. Nah, inilah tugas kita untuk mewujudkan hal itu. Bagaimana cara kita membuat murid, anak-anak didik kita itu tuh mempunyai motivasi intrinsik atas apa yang mereka lakukan kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai positif. Jadi mereka itu melakukan hal baik itu bukan karena sesuatu peraturan, tapi karena memang dirinya sendiri ingin baik. Ya Bu Irma ya? Iya. Bukan karena ingin dipuji ya Bu Irma. Lah, saya rajin berangkat sekolah terus pagi, ngerjakin PR-nya mungkin biar nanti sama Bu Irma dikasih pujian, dapat hadiah. Itu berarti belum muncul dari dalam diri Bapak Ibu. Dia melakukan suatu hal itu dari dorongan dari luar. Nah, itu tugas kita. Karena apa Bapak Ibu? Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwasanya kebutuhan anak itu berbeda-beda, karakter anak berbeda-beda, sifat minatnya pun berbeda-beda. Kemarin sudah saya sampaikan, sudah kita bahas bersama juga, dan bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti implementasi kurikulum Merdeka juga sudah sering mendengarkan filosofi pendidikan
yang menuntun, bukan menulis. Anak itu lahir itu bukan kertas putih yang kosong, tapi dia itu sudah mempunyai garis buram, Bapak Ibu. Diibaratkan seperti seorang petani. Kalau petani nanam padi, nggak mungkin nanti gedenya jadi jagung. Nah, kita kadang juga sebagai guru pernah kan menemukan anak itu di SD nilainya itu nggak bagus-bagus amat, standar gitu biasa, gitu, cenderung rendah banget. Tapi giliran gedenya atau dewasanya ada yang menjadi guru, ada yang menjadi polisi, ya Bapak Ibu, iya kan? Sering kita menemukan kayak gitu. Itu pembuktian bahwasanya anak yang cerdas dari kecil atau anak yang kita didik terus dia nurut terus sama kita itu nantinya gedenya itu akan sesuai dengan keinginan kita itu belum tentu, Bapak Ibu, karena semua anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Tugas kita itu hanya menuntun agar anak itu tumbuh sesuai kodratnya, tapi tetap menjunjung nilai kebajikan, nilai positif. Jadi anak itu nanti gedenya dia akan menjadi orang sukses, suksesnya itu tapi sukses dengan karakter baik. Jadi bukan sukses tapi dia tersombong atau bagaimana, tapi tetap dengan karakter baik. Baik, yang selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kok disiplin kok gagal? Maksudnya gimana? Di sini Bapak Ibu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu apabila disiplin yang tumbuh di anak tadi sudah saya sampaikan juga itu berasal dari sebuah hukuman dan penghargaan. Dalam hukuman itu rasanya menyakitkan, jelas. Anak itu akan sakit kalau dihukum. Dia sebenarnya sudah berusaha untuk menjadi baik, tapi nggak taunya ya melakukan kesalahan itu kan hal yang biasa ya Bapak Ibu. Sakit dia nanti dia sudah melakukan sesuatu tapi dianggap buruk, kemudian dihukum, itu akan menimbulkan rasa yang sakit atau tidak nyaman. Kemudian murid takut dengan kita. Kadang-kadang bahkan kita dulu juga kan pernah sekolah. Kalau kita mau bertemu dengan guru yang galak, yang suka menghukum kita, yang suka perintah-perintah kita, pasti kita akan nyebut. Ya, woy. Kita cenderung menghindar. Itu berarti dia itu takut dengan kita. Kemudian memaksa, menyembunyikan kesalahan. Nah, anak itu kemudian menyembunyikan kesalahannya. Jadi disiplinnya, jadi di sini dia itu tidak mengakui kesalahannya, dia malah menyembunyikannya. Kemudian murid menjadi rendah diri karena dia itu sering dihukum, jadi dia rendah diri. Kemudian penghargaan kok konsep disiplin yang dengan identitas gagal ya. Jika penghargaan itu menjadi motif utama anak untuk melakukan disiplin, itu berarti konsep disiplinnya gagal. Penghargaan itu dianggap tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak melakukan sesuatu hal, terus kita iming-imingi hadiah, kemudian kita beri hadiah ke anak itu bisa menimbulkan sifat iri di teman-temannya. Iya. Jadi teman-temannya nanti terus bilang, oh itu terus mendapat hadiah. Walaupun sebenarnya tujuan kita untuk memotivasi anak yang lain, tapi itu kadang-kadang merusak hubungan. Jadi anak itu yang sering dapat hadiah kadang-kadang malah bahasanya dikucilkan sama anak yang lain. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi anak-anak yang tidak mendapat hadiah tadi terus berpikir, saya males lah, yang penting saya ngerjain, orang nanti yang dapat hadiah cuma itu aja. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Di sini maksudnya Bapak Ibu, kita kan sekarang katanya tidak boleh memberi ranking ke anak. Karena apa? Nanti kasihan yang ranking terakhir, nanti dia jadi minder atau dikucilkan. Terus yang ranking pertama, ranking 1, terus nanti dia jadi sombong, katanya seperti itu. Walaupun ya alhamdulillah di sini insya Allah tidak ada ya Bapak Ibu. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi anak itu ya itu tadi, hak untuk menghargai dirinya itu dirampas oleh guru, karena kita yang memberi penghargaan, bukan dirinya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Identitas sukses. Jadi konsep disiplinnya di sini dianggap sukses.
Itu apabila yang kita berikan itu paling tidak itu konsekuensi, bukan hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Nah, nanti akan kita bahas secara lebih dalam lagi. Nah, konsekuensi itu dampaknya penguatan jangka panjang. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, ini belum dianggap baik. Maksudnya konsekuensi itu seperti ini Bapak Ibu. Kita misal sedang ulangan atau tadi contohnya PR ya di depan. Ketika kamu anak enggak mengerjakan PR, kalau kita menyuruh dia untuk hormat atau keliling lapangan 5 kali, itu namanya kita memberikan apa? Hukuman, betul. Nah, ketika kita memberikan atau menyuruh anak, ya udah kamu nanti istirahat, nggak boleh jajan, tapi kamu harus mengerjakan PR yang belum kamu kerjakan tadi. Itu berarti anak mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Masih agak ringan lah dari hukuman itu. Tapi itu semua masih ada yang lebih baik lagi, yaitu restitusi. Di dalam restitusi ini nanti murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus dalam restitusi juga, murid itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kedepannya itu harus gimana, itu kita berdiskusi dengan murid. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya dalam restitusi dipercaya bahwa seseorang itu memegang kontrolnya sendiri-sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini konsep disiplin yang sukses. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, tadi kan belum bahas. Sebenarnya apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada anak-anak bermasalah itu kan kadang seperti ini ya Bapak Ibu. Kadang kalau ada anak yang bermasalah atau membuat masalah, dia menjadi seseorang yang malu nggak? Malu. Terus besoknya mau sama temannya nggak mau karena malu, karena sudah dihukum. Misalnya kan dihukum, terus dilihat sama teman-temannya satu sekolahan. Malu nggak Bapak Ibu? Malu. Terus besoknya lagi mau kumpul sama temannya malu karena diolok-olok sama temannya. Ya. Nah, tapi kalau dalam restitusi tidak. Kita akan membuat anak itu bisa kembali ke kelompoknya, memperbaiki kesalahannya, dan dia kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan itu bukan ditebus kayak tadi, bisa nggak kerjakan PR suruh lari keliling lapangan, itu tidak. Tapi kita mencari solusi. Terus belajar dari kesalahan itu agar kedepannya tidak dilakukan lagi. Kemudian memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Tawaran bukan paksaan. Kita ngajak ngobrol murid, kita memberi tawaran, kita berdiskusi sama murid atas kesalahan yang mereka tebus. Mereka maunya gimana gitu. Terus kedepannya gimana? Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia tuh kita tuntun, kita ajak ngobrol itu biar mereka itu terus meyakini diri sendiri. Oh iya, tindakan saya tuh salah. Itu dalam restitusi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita tanyakan ke mereka, kamu tuh kenapa melakukan hal ini gitu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Itu ciri-ciri dari restitusi. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Kalau masih coba saya ajak untuk tetap semangat dulu coba. Nggak apa-apa, kita kan sudah biasa, apalagi yang guru kelas 1, 2, 3. Saya dengar kan kayak itu udah biasa. Jadi Bapak Ibu gurunya pun harus biasa, jangan kita cuma yang perintah tulis. Kita juga harus mempraktekkan coba. Yo. Coba ya Ibu. Coba katanya masih semangat semuanya? Nah, coba Kak. Tepuk semangat yang versi saya. Tepuk semangat. 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 Coba.
di sini kita akan membahas perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Di sini ada contoh, siswa mencontek saat ulangan. Kalau dalam bentuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut misal dengan hormat bendera 5 menit. Hasilnya, di situ tuh murid jadi takut, bener apa itu? Terus karena gurunya juga tampak marah-marah. Kalau dalam memberi hukuman persis seperti itu. Kenapa kamu nggak kenapa kamu mencontek? Kenapa kamu nggak bendera sendiri? Gitu. Jadi kita seolah marah itu, anak takut nggak? Takut. Pasti takut. Kemudian konsekuensi, kalau dalam konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan ulangan soal ulang, mengerjakan ulangan soal ulangan ketika temannya istirahat. Jadi temannya istirahat, dia masih tetap di dalam kelas untuk mengerjakan ulang soal ulangannya karena tadi dia nyontek. Itu contoh konsekuensi. Di sini tetap guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tapi di sini guru nggak marah-marah. Jadi hanya menyampaikan, ya Anda, berhubung kamu tadi mencontek, ibu harap atau ibu menginginkan kamu sekarang mengerjakan ulangan. Saya kasih soal yang baru, teman-teman mau istirahat, kamu tinggal di kelas. Itu konsekuensi. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas kepada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dalam ulangan. Jadi kita ajak sharing, kita ajak ngobrol, kita tanyakan, kenapa kamu kok mencontek? Nanti dia akan mengungkapkan. Iya, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, dengan kamu mencontek, kira-kira kamu tuh benar atau salah? Terus kita kan, misal dia nggak salahnya, kamu tahu kalau kita itu salah. Coba keyakinan apa yang sudah kamu langgar dengan menconteknya? Kita ajak ngobrol dengan lembut, dengan nada yang bijaksana, tapi bukan marah-marah dan kayak seolah-olah itu kita mendoktrin. Tapi biasa saat kita ajak ngobrol, nanti dia akan curhat dengan sendirinya. Ya benar Bu? Iya. Kita kalau kayak gitu kan nanti terus curhat. Nah dari situ kita ajak anak untuk menyelesaikan masalahnya. Gimana Bapak? Iya. Nah, posisi kontrol guru. Nah di sini bisa dilihat Bapak Ibu. Dari di sini juga dari ekspresinya kelihatan bagaimana guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi Bapak Ibu guru, kita sebagai guru itu ternyata kita itu mempunyai posisi kontrol. Nah posisi kontrol itu ada 5 macam. Yang pertama sebagai penghukum. Di sini siapa yang sering menghukum? Nah dari sini itu berarti menjadikan bahwa posisi kontrol yang dia pakai atau yang guru tersebut pakai itu adalah sebagai penghukum. Bisa dilihat, memang ilustrasinya seperti itu. Anak jadi takut, terus gurunya marah-marah. Nah yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi kita itu menanyakan ke anak itu tuh jadi rasa bersalah gitu. Kamu kok melakukan seperti ini loh Nak, nanti saya tuh dimarahin kepala sekolah misalnya gitu. Jadi anak-anak tuh kesana bisa iya saya udah salah nih gitu sama ibu gitu. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman, kalau teman ini tadi kita memancing anak untuk curhat. Itu posisi kontrol kita. Jadi nanti dengan curhat nanti terus kita pancing-pancing mereka untuk menyampaikan masalahnya, terus kita ini ngobrol bareng gitu. Kemudian pemantau di sini kita misalnya ada anak yang terlambat, kita tanyakan. Kita kan sudah tahu peraturan sekolah kita berangkat jam berapa? Jam sekian Bu, 7.15 Bu. Sekarang kamu datang jam berapa? 7.30. Itu berarti saya telat Bu. Kita hanya itu berarti kita sedang memantau anak. Kita mengingatkan kembali peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Kita memantau dia, apakah dia itu menaati atau tidak. Itu proses pemantau. Nah yang terakhir adalah manajer. Kalau dari sini kita itu menjadi guru yang sangat bijaksana Bapak. Kita nggak marah, kita nggak seolah-olah terus mendoktrin dia itu salah, kamu itu salah, udah melakukan ini, kamu udah melanggar peraturan dan lain-lain.
Jadi kedepannya dia nggak mengulangi lagi kesalahannya. Itu adalah posisi manajer. Ya Bu Sari. Ya. Bu Sari ngantuk? Tidak. Bu Sari di sini seringnya sebagai apa? Ayo. Tahu. Sebagai teman. Alhamdulillah masih baik. Berarti di sini nggak ada yang sebagai penghukum ya? Nggak ada. Oh, Bu Irma ternyata sudah menerapkan kontrol diri sebagai manajer. Bagus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, siswa sering ini sebagai contoh ada kasus siswa sering datang terlambat. Kalau kita sebagai penghukum, itu pasti yang kita sampaikan udah kita tuh dengan ekspresi yang ingin marah, bukan ingin marah, memang marah. Kemudian kita kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Sana, keliling lapangan 5 kali. Itu berarti kita itu sudah melakukan atau menjadikan diri kita sebagai seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contoh kalimat yang sering disampaikan. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Kok kamu masih melakukan hal yang salah lagi? Ibu kecewa sama kamu, jadi dia terus, oh iya. Kemudian, teman, kalau dalam posisi teman, ayo buat Bu Guru bangga. Datangnya tepat waktu, jangan terlambat lagi ya. Nah, kalau dalam posisi pemantau, kamu kan tahu posisi peraturan sekolah itu bagaimana, dan kamu juga tahu konsekuensinya. Itu pemantau. Kalau kayak kita biasanya dipantau oleh siapa Bapak Ibu? Siapa yang memantau kita? Kepala sekolah, betul. Nah, yang kelima yaitu sebagai manajer, contohnya begini kalau ada kasus tersebut. Apa alasan kamu? Kita bertanya nih dengan dialog gitu kan. Apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Kira-kira itu tuh salah atau benar? Jadi murid sendiri yang menentukan gitu, yang menemukan. Kemudian kita hanya memancing. Nah, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi tanpa marah-marah gitu, kita berdialog dengan bijaksana. Ya, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kan saya udah bilang keyakinan kelas. Mungkin ada yang pernah tanya itu. Keyakinan kelas. Mungkin ada yang sudah membuat. Kalau kita sih sering namanya kesepakatan kelas ya Ibu. Yang sudah implementasi kurikulum merdeka. Iya, kesepakatan kelas. Kok di sini keyakinan kelas sebenarnya hampir sama, baik. Sama. Tapi kalau dari awal saya mempelajari modul ini, saya berpikir, kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Ya kan? Apa enggak sama saja gitu? Intinya kan peraturan gitu. Apa enggak sama saja? Ternyata beda, Pak Ibu. Walaupun tujuannya sama, tapi ternyata beda. Nah, kalau keyakinan kelas itu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Itu pengertiannya. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, jadi kayak kita membuat kesepakatan itu, kita kan diskusi dulu. Jadi mereka sendiri nanti yang membuat kayak kalau ibaratnya kalau kita ngomong peraturan gitu, mereka sendiri yang membuat. Itu keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru atau sekolah, mereka hanya menurut, melaksanakan, mengikuti. Jadi istilahnya satu arah, bukan mereka yang membuat sendiri. Tapi kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak, entah itu guru atau sekolah, itu bedanya. Tapi kalau keyakinan itu hasil dari kesepakatan antara guru dan siswa. Itu keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kemudian pernyataannya bersifat universal, umum. Sering kita dengar atau anak-anak dengar. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dalam kesepakatan atau keyakinan kelas itu, ini contoh yang sudah saya buat bersama anak-anak ya Bapak Ibu. Itu
datang tepat waktu. Betul. Terus tidak boleh mencontek. Apa kalimat positifnya? Nah, kerjakan tugas sendiri secara mandiri. Tuh, itu salah satu contohnya dan masih banyak lagi. Kemudian sedikit saja Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu sedikit saja, nggak usah banyak-banyak sampai berderet banyak itu, sedikit saja tapi mengena gitu, dan inti di dalamnya itu anak bisa menerapkannya dengan baik dan anak-anak mudah mengingatnya gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, karena setiap kelas itu mempunyai karakter berbeda. Kelas 1 dengan kelas 6 itu jelas berbeda, ya kan Bapak Ibu, karakternya beda. Kemudian dari sekolah A dan sekolah B pun itu pasti di dalamnya juga berbeda. Jadi kita sesuaikan kondisinya. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan. Jadi bukan kita tahu-tahu ngeprint terus kita tempel, kita sampaikan ke anak. Peraturan kelas dari A sampai Z kamu harus menaati. Itu namanya peraturan, bukan keyakinan. Kalau keyakinan kita bahas dulu nih bareng-bareng sama anak. Itu baru, itu keyakinan. Nah, ini contoh nyata yang saya lakukan bersama anak-anak saya. Di sini dalam proses pembuatan keyakinan, yang pertama saya berdialog dulu dengan anak. Saya memberikan pengarahan, saya memberikan pengertian, memberikan pemahaman ke anak. Keyakinan kelas itu bagaimana, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Kemudian saya membahas tentang peraturan kelas. Setelah itu dari peraturan kelas, kemudian dengan kalimat negatif itu, mereka pasti kalau kita ajak berdialog Bapak Ibu, coba hal baik apa yang bisa kita lakukan di kelas, pasti dia ngomongnya bukan datang tepat waktu. Awalnya itu pasti bilangnya tidak datang terlambat Bu, ya kan? Itu kita mengarahkan mereka, kalimatnya itu kita rubah menjadi kalimat yang positif. Di sini saya mengajak anak-anak itu berdiskusi, berdialog, dan ternyata benar mereka mampu menemukan sendiri gitu. Ternyata benar itu nggak cuma materi atau teori, coba nanti bisa dibuktikan di kelasnya masing-masing membuat keyakinan itu gitu. Membuat dari peraturan kita buat menjadi keyakinan kelas. Anak biar anak itu menemukan sendiri. Kemudian di sini kan saya menggunakan, ketika pembuatan itu saya menggunakan laptop dan proyektor yang Bapak Ibu sesuai dengan visi saya kemarin, ingin mengenalkan anak teknologi gitu. Jadi mereka ketika punya ide, ini Bu gitu, mereka saya suruh ke depan sendiri menuliskan gitu. Jadi mereka sedikit mengenal paham bagaimana menulis menggunakan laptop itu. Ya kita kan paham ya Bapak Ibu, tidak semua anak di rumah itu punya laptop atau punya mungkin cuma HP. Karena kita paham kondisi ekonomi orang tua itu berbeda-beda, tidak sama. Apalagi kita di pedesaan, bukan di perkotaan. Nah, setelah kita dapatkan kesepakatan, keyakinan itu sudah kita sepakat. Setelah itu kita kalau print itu jelas kita ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita print, kita tempelkan bersama. Ini ketika menempelkan, ketika anak mulai menyusun dan saling bekerja sama menempelkan, itu hasilnya setelah kita sepakati, kita buat, kita tempelkan, anak-anak menandatangani keyakinan kelas itu. Jadi kayak semacam deklarasi. Dia menandatangani, dia buat sendiri. Jadi kayak dari kita untuk oleh kita, dari kita untuk kita. Mereka sendiri yang membuat, ya mereka sendiri yang harus menaati gitu. Jadi jangan sampai dia itu melanggar keyakinan yang sudah mereka buat. Jadi mereka tanda tangan. Nanti kalau dia mereka melakukan kesalahan, tinggal kita ingatkan. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, gitu. Jadi tinggal kita ingatkan, bahkan mereka sudah tanda tangan dan ini Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca hasil keyakinan kelasnya seperti apa. Salah satunya tadi hadir tepat waktu. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa membuat di kelasnya masing-masing. Nah
setelah kita menempelkan kemudian menandatangani, kita memberi penguatan lagi agar anak menaatinya dengan baik. Ya, Bapak Ibu, itu adalah proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Restitusi selanjutnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok karakter yang lebih kuat. Sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Dalam restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi itu di dalamnya itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini didasari prinsip bahwa kita semua itu akan melakukan hal yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita tadi. Ada berapa tadi kebutuhan dasar hidup manusia Bapak Ibu? Yang diingat salah satunya bertahan hidup. Apa lagi? Ingin disayang, mengasihani, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Betul, alhamdulillah. Berarti yang saya sampaikan tadi masuk. Itu adalah udah dasar. Jadi kita menstabilkan identitas itu yang pertama. Semua tindakan itu pasti. Itu apapun bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dari sini kita berdialog. Semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Dari sini nanti kita akan arahkan ke anak biar dia sendiri yang akhirnya menemukan, oh iya, saya salah. Itu enggak benar. Nanti anak akan menyadarinya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Dari sini nanti terus setelah anak menyadari kesalahannya, sudah validasi tindakan yang salah tadi, kita menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Kan kemarin kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Terus kita tanyakan yang mana yang kamu langgar. Nah dari situ setelah itu terus kita bersama-sama anak kita tanyakan. Terus kedepannya kamu mau bagaimana untuk menembus kesalahan itu. Nanti dia akan menemukan sendiri terus kita beri penguatan. Itu adalah segitiga restitusi. Berikutnya ini adalah contoh saya menerapkan segitiga restitusi itu. Ini ketika saya menemukan anak yang datang terlambat. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kita itu terakhirnya masuk itu pukul berapa? Jam 7.15. Tadi Riki datang jam berapa? Jam 7.30. Nah, jam 7.30 Riki baru datang. Nah, kira-kira itu datangnya itu pas waktu atau tidak ya? Tidak. Kalau Riki datang kan terlambat. Nah, kalau datang terlambat itu kira-kira perbuatan yang benar salah. Salahnya itu perbuatan yang salah ya. Aku itu bukan mau marah atau gimana, karena kalau setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini kita menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Tapi Ibu yakin, Riki melakukan itu Riki tadi itu jangan terlambat ini karena ada penyebabnya. Coba alasannya kenapa tadi? Bangunnya ke kesehatan, kenapa kok bisa kesehatan? Tidurnya terlalu lama. Emang tidurnya jam berapa? Jam 11. Kok bisa sampai tidur jam 11? Itu Riki ngapain aja? Main game sampai jam 11. Jam tiduran banyak siangan. Nah itu. Dari sini tindakan yang salah. Dialog validasi tindakan yang salah. Itu sendiri kan. Nah sebenarnya ya boleh. Itu main game boleh. Itu hak Riki. Karena itu untuk masuk ke sana juga. Kalau itu udah dikasih sama Bapak, berarti kan namanya juga sama Riki. Tapi kan kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban hak Riki main HP. Tapi itu punya kewajiban kan masih hak sekolah. Jadi harus belajar. Kemudian mereka tetap tepat waktu. Kan kita sudah belajar kemarin, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira keyakinan kelas ini yang kamu langgar apa ini? Kedisiplinan, dukungan itu kan sudah
tepat waktu itu kalau jam 11 kalau menurut ibu untuk anak-anak di jam 11 itu terlalu itu kurang ya, tidak tepat waktu, nanti itu kurang suaranya. Tapi kan bila kalau tidaknya kesiangan, akhirnya ke sekolah juga datangnya terlambat. Padahal dengan menerapkan kedisiplinan tidak cukup itu baru misalnya nanti itu jadi terbiasa teratur, ya kan? Nah, Vicky memang punya hak untuk main, punya kesenangan itu dan Vicky, tapi Vicky punya kewajiban juga harus coba lah dengan tidur tepat waktu, jam tepat waktu, sekolahnya pasti tidak akan terlambat gitu ya, iya kan? Nah, jadi manfaatnya banyak kalau kita tuh hidup disiplin dan juga untuk selanjutnya biar tidak mengulang kesalahan yang sama apa yang tadi tidak mungkin terlalu Setelah kita menanyakan keyakinan Mas tadi, anak menemukan solusinya sendiri. Ini yang diharapkan. Akhir dari diskusi itu kita kan sudah punya keyakinan bahwa yang sampai melanggar kedisiplinan itu lagi. Karena itu akan memberikan diri sendiri nanti sampai gede pun akan terbiasa kayak itu nggak disiplin, kan nggak baik ya. Nah terus setelah itu dia bisa berangkat lagi akan menyelesaikan masa alarm ya boleh. Jadi HP-nya itu selain untuk chat, untuk main game kan ada alarmnya, masa alarm. Soalnya kan kalau bangun ke sana pasti juga sholatnya gimana kan? Nah itu udah kamu udah ini lagi kan, udah melakukan kesalahan lagi. Jadi masa alarm bangun lagi dia sholat tepat waktu juga. Tapi malu jangan lebih pagi, bangunnya tepat waktunya dan tempat tidur terlalu ya tidurnya jangan malam-malam, nggak baik ya. Harus tidur setelah tidur malam bersama bisa tidur pagi dan teman-teman ya. Terima kasih. itu adalah contoh penerapan segitiga resiko. Itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah melihat dari video yang sudah saya share. Nah, saya harap itu bisa memberikan gambaran walaupun belum sempurna karena saya juga masih tahap belajar ya Bapak Ibu. Nah, kita masih tahap belajar bersama. Semoga contoh kecil itu, contoh sederhana itu bisa memberikan sedikit gambaran, oh seperti ini loh segitiga restitusi itu dilaksanakan gitu. Jadi nanti kedepannya saya harap kita bersama-sama mampu menerapkannya ketika kita menghadapi permasalahan anak apapun itu. Jadi kita bisa menjadi seorang manajer dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak kita yang telah melakukan kesalahan. Kita menggunakan tahapan apa namanya tadi Pak Rizky? Segitiga apa? Segitiga restitusi, ya benar, segitiga restitusi, ya betul. Nah di akhir setelah saya menayangkan video tadi itu berarti serangkaian materi yang ingin saya sampaikan itu sudah selesai ya Bapak Ibu. Saya harap itu dapat memberikan banyak, ya bukan banyak, mungkin sedikit karena mungkin penyampaiannya saya kurang bagus atau saya kurang sempurna, itu pasti karena nggak ada yang sempurna. Nah tapi saya harap sedikit gambaran tentang apa yang sudah saya pelajari tadi dan saya sampaikan itu dapat dimanfaatkan, dapat diterapkan sehingga kita dapat mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Seperti apa yang disampaikan dalam standar nasional pendidikan kita bahwa dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Jadi ya Bapak Ibu, kita kan di sini nih di guru dari dulu jadi guru di gugur
mendisiplinkan anak, sebelum kita memberikan memposisikan kita sebagai manajer untuk mengontrol anak dengan baik, kita sendiri juga harus menjadi manajer untuk diri kita sendiri. Jadikan diri kita itu pribadi yang profesional. Jadi kita itu menjadi role model. Kalau kita mau menyuruh anak, contoh sederhana saja, kita menyuruh anak datang tepat waktu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sendiri nggak datang tepat waktu, pasti nanti akan balik ke diri kita sendiri. Apalagi anak-anak sekarang itu kritis, betul Bapak Ibu? Iya. Nanti ketika kita menyuruh anak diri kita untuk datang tepat waktu, tapi kita sendiri nggak yakin lah, di belakang itu pada udah ngomongin pada beruntung, alah ibu itu aja datangnya siang-siang kok nyuruh saya berangkat pagi. Itu pasti. Karena kan saya juga sering gitu mendengarkan anak pada ngobrol pada jalan itu pasti. Ya, memang kita hidup di zaman yang seperti ini, di zaman internet dengan generasi Z, di zaman abad 21 pembelajaran yang memang harusnya kita tuh harus bisa melakukan pembelajaran abad 21 itu tadi Bapak Ibu, dengan generasi yang bermacam-macam karakternya. Nah, selanjutnya kita harus mampu berefleksi pada posisi kontrol kita saat ini. Kita itu saat ini sering mengontrol anak itu dengan posisi yang mana, teman, penghukum, atau yang mana gitu. Dan tujuan baiknya itu harus kita menjadi kontrol manager. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu penuntun anak itu tadi dengan posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan kita. Jadi Bapak Ibu guru, saya harap ayo kita bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini, memposisikan diri kita sebagai kontrol manajer dengan baik, yang akhirnya muara kita, tujuan akhirnya itu dapat menuntun anak didik kita menjadi generasi yang tidak cuma berprestasi, tapi juga berakhlak mulia dan berkarakter baik, yang dimana karakter baiknya itu timbul dari dalam diri, bukan dari dorongan dari luar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian Bapak Ibu acara inti dari pengindasan CGP Angkatan 9 tahun 2023 oleh Ibu Riri. Semoga bermanfaat ke depannya bagi kita untuk memperbaiki diri, agar kita mempunyai disiplin diri yang berasal dari diri sendiri, bukan faktor dari eksternal. Baik. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sesuatu yang tadi dirasa kurang jelas atau masih meragu, silahkan ada waktu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bu Sumi, bagi Ibu Guru satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Riri beri kesempatan tanya jawabnya ya. Nah, di sini bagaimana cara dalam pembuatan keyakinan kelas? Di sini kan kelas rendah ya Bu ya. Murid kelas 1 itu kan kalau untuk menyusun kalimat-kalimat belum bisa pas ya. Nah, gimana cara pembuatan keyakinan kelas? Murid menuliskan kalimat-kalimat untuk kesepakatan dibahas bersama. Nah, lalu bagaimana caranya untuk kelas 1 kan kalau awal tahun belum bisa lancar menulis ataupun membacanya ya Bu ya. Mohon arahannya Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bu
sebagai guru kelas 1 di sini ya memang benar kalau kelas 1 itu memang saya acungi jempol guru awal fondasi dasar dari sekolah dasar ya Bapak Ibu, karena banyak anak yang pasti belum bisa menulis dan membaca walaupun mereka sudah sekolah TK, tapi pasti menemukan namanya anak itu kan itu tadi perkembangannya berbeda-beda ya Bapak Ibu, pasti tetap menemukan anak yang belum bisa menulis, bahkan huruf aja kadang belum hafal. Terus bagaimana membuat keyakinan, sedangkan kan tadi pada prosesnya pas membuat keyakinan kan mereka menuliskan sendiri, menyampaikan pendapatnya. Itu kan tadi contoh untuk kelas besar ya Bapak Ibu, karena di sini saya mengajar kelas 6. Nah, kalau untuk kelas 1 Bapak Ibu bisa nih sharing. Bisa saya contohkan seperti ini, mungkin bisa dengan solusi seperti ini. Anak SD, walaupun masih sebenarnya masih juga ya suka gambar, apalagi kelas 1. Benar Bapak Ibu? Ya. Mereka suka gambar dan tayangan-tayangan video, sesuatu yang nyata, gitu, konkret. Ya. Mereka dikasih, coba kita bisa membuat keyakinan kelas itu. Ini saja saya juga menggunakan paduan antara gambar dan tulisan, karena anak SD itu memang masih suka hal yang demikian, apalagi kelas 1. Jadi bisa kita lakukan dengan media gambar. Jadi misal kalau kita mau membuat keyakinan kelas tentang kedisiplinan seperti datang tepat waktu itu tadi, kita menyajikan 2 gambar. Ada gambar anak terlambat sekolah yang lari-lari atau video, kita kan bisa menayangkan video itu dengan anak yang berjalan dengan santai karena dia tepat waktu. Terus kita tanyakan yang baik yang mana gitu. Jadi kan nanti anak membeli sendiri, ya kan? Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kita sajikan gambar. Kita suruh memilih tindakan mana yang baik dari gambar itu. Bisa disajikan dengan seperti itu. Nanti setelah itu kita kumpulkan dari pendapat mereka mana tadi yang mereka sampaikan gitu. Oh yang ini Bu yang benar. Oh kalau sekolah itu harusnya tepat waktu, gambarnya yang ini. Nah setelah itu kita katakanlah gitu. Jadi kita sepakati bersama. Tetap jadi bukan kita yang membuat sendiri terus mereka menuruti, itu tidak. Bagaimana Ibu? Apakah bisa diterima? Terima kasih. Apa ada yang lagi? Ya Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya hampir sama seperti Bu Sum. Hanya saja keyakinan kelas itu biasanya dibuatkan oleh seorang guru kelas. Apakah seorang guru mata pelajaran khususnya untuk guru agama bisa tidak untuk dikasih untuk keyakinan keras? Tolong contohnya saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Rizky sebagai pemangku atau guru agama Islam di sekolah kita. Ya memang benar. Keyakinan kelas itu memang cenderung ya pasti dibuat oleh guru kelasnya masing-masing. Kalau di tingkat SMP SMA mungkin wali kelas. Terus bagaimana Bu saya sebagai guru agama misal seperti itu? Apakah saya bisa membuat keyakinan? Bisa saja. Kalau menurut saya bisa saja Bapak. Ini kan keyakinan kelas yang dibuat oleh guru kelas dan anak-anaknya itu kan tidak terlalu banyak karena tadi itu syaratnya itu sedikit saja tapi mengena ya, dapat dipahami, mudah diingat. Nah kemudian ada satu hal yang misal di situ tuh belum ada gitu, tapi berkaitan dengan pelajaran agama. Jadi membuat keyakinan lagi yang khusus untuk guru agama boleh. Monggo silahkan, itu baik, itu sangat baik, sangat bagus. Jadi Bapak juga menerapkan mau bisa membuat keyakinan kelas seperti yang saya contohkan tadi gitu. Bapak menyepakati nilai-nilai kebajikan apa dengan anak yang ingin diraih ketika sedang belajar pelajaran agama itu, silahkan. Itu monggo, saya di
Boleh Bapak, sangat boleh sekali, itu baik sekali. Jadi tidak harus guru kelas saja terus guru agama hanya mengikuti itu gitu, tidak, boleh membuat lagi khusus untuk ketika pelajaran agama gitu, menambahi itu boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Adakah yang tanya lagi? Sudah jelas mungkin karena juga sudah sangat ini siang ya Bapak Ibu, sudah sangat sore, mungkin sudah capek juga. Nah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu serangkaian acara pengimbasan diseminasi budaya positif dari aksi nyata modul 14 CGP Angkatan 9 2023 oleh Ibu Rini Iswari. Sebelum acara saya tutup, saya sebagai pembawa acara atau moderator saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau kekeliruan saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah di Iswari, maka Irin Iswari bertugas ingin menyampaikan selamat acara diseminasi budaya positif berjalan dengan baik dan lancar. Saya mengharap wawasan-wawasan yang telah diberikan mudah-mudahan dapat diterapkan secara berkelanjutan, bukan hanya Irin Iswari saja, namun semua guru SD 3 Rejosari berjalan dengan baik. Ini aja yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas diseminasi budaya positif yang telah diberikan oleh Bu Irin Iswari. Dari kegiatan ini saya banyak mendapatkan ilmu dan wawasan baru, salah satunya adalah disiplin positif, kemudian posisi kontrol guru, dan cara kita memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga kedepannya saya dapat menerapkannya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum.